Nggak Sekarang mulai. kita mulai Ustaz ya. Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah pula kita bisa berkumpul kembali eh, untuk mendengarkan tausiah kajian dari Ustadz Sam. Terima kasih Ustadz Sam atas keistiqomahannya membersamai kita semua dari sejak Lebaran sampai sekarang belum pernah absen Ustadz ya. Saya udah absen beberapa kali. Mohon maaf. Dan juga tentunya Pernah teman-teman absen, pernah pernah 2 kali absen. gitu saja. Kan ini Waktu libur ya waktu itu ya. iya waktu libur. Juga tentunya teman-teman semua yang terus istiqomah bergabung di kajian ini. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu SAW alaihi wasallam. serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Alhamdulillah hari ini Ustadz akan menyampaikan kajian tentang kehidupan kita semua Ustadz ya, kehidupan Ya, suami istri di dalam Islam. Baik Ustadz, dipersilahkan menyampaikan materinya. Oh iya Ustadz, sebelum lupa tadi kan sempat ngobrol ya, iya, ada beberapa iya. teman kita yang berpulang, ada putrinya Mas Firman, ada dan teman-teman kita juga lain, kakak kelas maupun adik kelas gitu ya yang berpulang. Mohon dipimpin doa buat almarhum almarhumah. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagaimana tadi yang kita disampaikan, jadi banyak di antara teman-teman kita yang eh, lebih dahulu dipanggil oleh Allah, mendahului kita semua, yang khususon ya, eh, putrinya dari eh, Kang Firman yang bernama Syifa ya, Syifa. Sifa Fauzia. Ya, Mbak Sifa binti Firman, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuninya, menerima amal ibadahnya, dan Hmm. melapangkan kuburannya. Demikian pula ada Hmm. Mas Hendro, Mas Suhendro, dan Mas siapa itu ya, ada berapa yang apa eh, ya alumni dari artinya ya masih sahabat-sahabat kita, walaupun mungkin kita sebagian belum kenal dengan mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan menerima amal ibadahnya dan melakukan kuburannya. Ala hadhihi wa kulinatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa duriyati wa umatihi wa nahusu sumila Syifa binti Firman wa ahuna Allahumma gfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa nahususun ila Syifa binti Firman. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa asim madkhalaha wa silha bil ma'i wasalji wal barad wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa jaujan khairan min jaujiha Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'da wa gfir lana waraha wa khususan ila akhina Suhendro wa akhina Sumunarjati. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum wa agsilhum bimma'i wassalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama nuqas sabul abi minad danas wa bilhum daran khairan min darihim Amin. wa ahlan khairan min alihim wa jawzan khairan min jawjihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum maghfir lana wa lahum Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la Amin. taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Amin. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman sekalian, eh, malam ini sengaja saya apa menyampaikan materi tentang eh, kehidupan suami istri ya, kehidupan suami istri dalam Islam karena ini rupanya kita ini sudah mulai menikahkan anak-anak ya. Jadi mau saya ini harus harus kita pahami sebagai orang tua yang nanti kita ngasih nasihat kepada anak-anak kita, kepada mantu kita ya. Jadi setelah saya kemarin kondangan ke keponakan menikahkan keponakan di Cirebon, saya teringat bahwa materi ini belum kita sampaikan dan padahal kita pada fase yang sudah mulai siap-siap ya. Ada sebagian yang siap-siap menikahkan. Kalau saya sudah menikahkan 3 orang anak saya ya. Jadi dan ini saya sampaikan nasihat ini dan tentunya bukan kalau kita ya ya sudah pasti sudah puluhan tahun lah ya. Jadi sudah mengarungi kehidupan ini. Jadi materi ini saya tujukan untuk membekali teman-teman sekalian ya ya kita ya ketika kita nasihati kepada anak kita bagaimana seharusnya kehidupan suami istri yang dibangun sesuai dengan aturan Islam. Jadi ini dasar-dasar saja sehingga nanti ketika pelaksanaannya jadi kita bisa mengarahkan mereka bahwa supaya kehidupan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah yang kosakata ini sangat familiar dengan telinga kita, tetapi perwujudannya itu masih masih ngawang-ngawang. Jadi mereka masih nggak jelas yang nama sakinah itu kayak apa sih, mawadah warahmah itu maksudnya seperti apa dan kita kita apa kita bahas hari ini. Dan nanti mungkin ya ditambah sama teman-teman kalau ada hal-hal yang yang berpengalaman pribadi dan seterusnya karena kalau teknisnya ya teknisnya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang tergantung suami istri yang bersangkutan. Tetapi garis besarnya itu harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi materi kehidupan suami istri dalam Islam ini supaya menjadi bekal bagi kita ketika menasehati anak mantu kita ya. Yang pertama dia tujuan rumah tangga dalam Islam itu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dari Adam dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Dari pasangan Adam itu Siti Hawa dan artinya eh, kalau kita sebagai laki-laki berarti Allah menciptakan dari jiwa kita pasangan hidup kita, jadi istri kita. Ya. Jadi alhamdulillah Allah telah menciptakan untuk saya ini dua dua jiwa ya. Jiwa almarhumah yang sudah dipanggil dan sekarang yang istri yang sekarang ya itu juga bagian dari min nafsi wahidah. Jadi satu jiwa ya.
dari satu jiwa agar dia merasa senang kepadanya agar seorang laki-laki lias kuna ilaiha kepada pasangannya agar seorang istri seorang perempuan litas kuna ilaihi agar perempuan itu cenderung atau merasa tentram merasa senang kepada pasangannya kepada suaminya dan yang sering kita baca atau sering dituliskan dalam undangan ya ini undangan ya yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia Allah telah menciptakan untukmu, lakum untuk kalian azwajan pasangan-pasangan. Jadi kalau seorang laki-laki pasangan namanya zaujatun, kalau seorang perempuan pasangan zaujun. Jadi makanya suami itu dalam bahasa disebut zaujun, istri disebut zaujatun. Jamaknya azwaj. Jadi pasangan-pasangan litas kunu ilaiha. Lamnya di situ lam disebut dengan lam taklil kata kita belajar nahu ya. Eh, Lam ta'lil itu artinya tujuan agar supaya taskunu kalian sakinah ilaiha kepada pasangan itu agar kalian sakinah ya kepadanya dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Jadi kalau sakinah itu harus diwujudkan, diupayakan ya. Sedangkan mawaddah warahmah itu Allah yang memberikan. Jadi kalau kita berusaha untuk sakinah, maka nanti Allah yang akan menjadikan hubungan suami istri itu mawadah, penuh cinta kasih, warohmah dan kasih sayang. Jadi ada mawadah itu cinta, rohmah itu sayang. Jadi biasa terjemahnya ya cinta dan kasih sayang gitu. Karena rohmah itu bisa dari rohman atau bisa rohim ya, kasih dan sayang. Jadi satu akar kata. Nah, yang harus kita pahami tentang sakinah. Sakinah itu dari as-sakin atau sakin maknanya al-itmi'nan. Jadi secara bahasa sakinah itu artinya itmi'nan atau tumanina. Jadi maksudnya ketenangan atau kedamaian. Jadi dalam konteks ini artinya supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tentram dan damai ya di sisi istrinya, begitu pula ya seorang istri ya akan merasa tenang, tentram dan damai di sisi suaminya. Jadi itu tujuan ya. Jadi tujuan rumah tangga itu Allah ciptakan belahan jiwanya belahan jiwanya. Makanya min itu ditabid ya. Dan min anfusikum atau min anfusihi ya. Anfus anfusikum dari belahan jiwa atau sebagian dari jiwa. Makanya ketika diakad, akan nikah, disatukan. Jiwa yang terpisah kemudian diakad, ya, diikat ya, dengan nama Allah ya, berupa ijab kabul dan ternyata sah, maka kemudian menyatulah jiwa itu sehingga menjadi pasangan. Dan kita bisa membayangkan pasangan itu pasti tidak sama karena kalau sama bukan pasangan ya. Jadi pasti seperti sepasang ya apa sendal ya ada sandal kanan, sandal kiri. Jadi itu untuk saling melengkapi, harus melengkapi. Oleh karena itu karena kalau sebelah itu pincang, maka ketika berpasangan maka dia akan kuat, akan kokoh. Itulah filosofinya apa menikah atau berumah tangga. Karena tujuannya adalah lias kuna atau litas kunu. Jadi sama ini ayat surat Al-A'raf ayat 189 dengan surat Ar-Rum ayat 21. Jadi agar sakinah. Sakinah artinya tenang, tentram, damai ya, dengan pasangannya. Nah, oleh karena itulah maka ketika pasangan itu disatukan, maka karena tidak boleh sama, harus saling melengkapi, maka di situ ada hak dan kewajiban. Jadi hak itu merupakan kewajiban bagi pasangannya. Jadi misalnya seorang istri punya hak, berarti itu kewajiban suami untuk menunaikannya. Suami punya hak, berarti ada kewajiban istri untuk menunaikannya. Jadi maka itu ada hak dan kewajiban. Dan inti ketika kita melaksanakan kewajiban itu ada di tangan suami dulu. Makanya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 228
Allah memerintahkannya kepada suami dulu ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi dan bagi mereka, untuk mereka maksudnya para perempuan, karena hunna itu perempuan banyak ya, mislul ladzi alaihinna. Jadi memiliki hak ya, hak yang sama, yang serupa dengan kewajibannya. Jadi kalau alaihinna itu kewajiban, kalau lahuna itu hak. Ya. Jadi dengan apa? Bil ma'ruf. Jadi kata-kata ma'ruf itu artinya dengan yang pantas, yang wajar, yang patut gitu ya, yang layak ya, yang layak. Jadi seorang istri punya hak untuk dipenuhi oleh suaminya dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula si istri punya kewajiban karena menjadi hak dari suami juga bil ma'ruf. Jadi kedua-duanya dituntut untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing bil ma'ruf yang layak, yang pantas, yang umum ya. Jadi tidak juga berlebih-lebihan, tetapi juga tidak boleh melalaikan. Jadi tidak boleh ifrat dan tafrit, tidak boleh keterlaluan dan juga tidak boleh tadi sangat menyepelekan. Kemudian ketika menjelaskan tentang apa eh, lahunna mislu alaihinna bil ma'ruf ya imam atau tafsir dalam tafsir Ibnu Abbas ini, tafsir ini tafsir yang paling tua ya, yang paling tua dalam Islam. Beliau menyatakan ya, jadi menjelaskan tentang hak dan kewajiban dan beliau menjelaskan tentang kewajiban suami ya. Jadi beliau mengatakan ini la utajayyana li imraati kama tatazayyanu li wa uhibbu an astandifa kullah haqqi li alaiha fatastajibu haqqaha alladhi laha alayya li'anna Allah ta'ala qala wa lahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Jadi beliau menafsirkan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 228. Beliau mengatakan Ibnu Abbas, sungguh aku suka berhias untuk istriku. Jadi ini artinya melaksanakan berhias itu sebagai bagian dari kewajiban. Beliau memahaminya itu sebagai kewajiban untuk istri. Jadi seorang suami juga bukan berarti kalau di depan istri malah serba bau macem-macem ya. Karena di rumah ini enggak, justru harus bau wangi kalau di depan istrinya. Demikian pula sebagaimana ia istriku dia berhias untukku gitu. Jadi jadi yang berhias itu, yang dandan itu bukan hanya istri untuk suami, tapi juga suami juga nanya sama istri sukanya gimana. Kalau istri kita misalnya senangnya yang aroma yang wangi gitu ya, yang bersih misalnya apa ya kalau misalnya gondrong sedikit kemudian pengen dibersihkan atau kumisnya yang tidak beraturan itu pengen ya itu kita melakukan dan itu bagian dari ibadah, bagian dari menyenangkan istri gitu. Ya. Dulu sebelum COVID tuh istri saya tuh nggak suka saya punya jenggot, sukanya saya punya kumis. Saya pelihara kumis ya. Sehingga banyak yang protes, terutama dari ustadz-ustadz salafi ya. Ya, tetapi kemudian ketika COVID, kemudian tumbuh subur jenggot saya, kemudian istri saya bilang, ya udah dipelihara aja jenggotnya. Dan sampai sekarang ya, ternyata istri yang sekarang juga senang saya berjenggot. Jadi artinya motivasi berjenggot itu tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian ya ustadz-ustadz di Salafi ya, karena itu dianggapnya sebagai kewajiban. Padahal itu sebenarnya sebagai bagaimana kita memelihara dan sebagai bagian dari supaya senang ya, menyenangkan pasangan hidup kita. Dan itu penjelasan dari Ibnu Abbas. Jadi beliau senang sekali untuk berhias untuk istrinya. Demikian pula istrinya juga berhias untuk beliau. Dan aku pun suka meminta agar ia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku. Dan ia pun juga minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Sebab Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi suami istri harus saling nggak bisa otoriter di suami atau sebaliknya. Jadi suami-suami yang takut sama istri. Jadi nggak benar itu kalau ada yang merasa takut, baik suami takut istri atau istri takut sama suami. Karena pernikahan itu adalah sepasang atau tadi jiwa yang terpisah kemudian disatukan dengan akad, mestinya mereka saling melengkapi
karena keduanya saling membutuhkan. Jadi situ ada hak dan kewajiban. Nah, intinya yang harus dilakukan adalah sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini penggalan ayat surat An-Nisa ayat 19 itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf dan muasyarah lah atau pergaulilah atau bergaulah ya. Jadi ini ashiru itu fi'il amr ya. Jadi pergaulilah hunna pak istri itu bil ma'ruf dengan cara yang layak, yang pantas, yang patut, yang wajar, yang umum gitu ya. Jadi ma'ruf itu baik secara umum ya. Umumnya baik gitu. Itu ma'ruf. Ya kaitan dengan uruf ya. Menurut kelayakan di wilayah itu yang baik ya. Eh, Baik itu dari segi tutur kata ataupun perlakuan-perlakuan. Jadi Imam Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan ya tentang apa sih yang maksud dengan bil ma'ruf itu. Jadi lahunna min husni sohbah wal usyrah mislul ladzi alaihinna min taati fima aujabahu alaihinna li ajwajihinna. Jadi para istri itu berhak atas persahabatan. Jadi suami istri harus sebagai sahabat ya, sebagai partner gitu ya dan pergaulan dengan baik. Jadi persahabatan dan pergaulan. Jadi bukan atasan dan bawahan, bukan bos sama karyawannya. Apalagi kalau diperlakukan istri seperti hamba sahaya, itu perbuatan yang tercela ya. Jadi dalam Islam itu suami itu ada sahabat, teman ya, teman perjuangan yang untuk menjaga ya, menjaga agar keduanya selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi hubungan suami istri adalah hubungan yang saling menjaga agar tidak terjebak atau tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan karena syahwat ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang karena materi dan seterusnya. Jadi saling mengingatkan. Jadi layaknya sebagai sahabat ya. Eh, dan sebagaimana mereka wajib yaitu pada istri juga sama harus taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suaminya. Ingat, ketaatan kepada suami itu dibatasi selama tidak maksiat kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam maksiat kepada Allah, kepada Khalik. Nah, kemudian pesan Rasulullah kepada para suami. Jadi para suami itu eh, harus menjalankan ini pesannya, pesan khusus ya. Pesan khusus kepada para suami. Rasulullah SAW bersabda, "Fattakullaha fin nisa." Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurus wanita. Jadi pesannya ini khusus ya. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kenapa kita harus selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam urusan atau dalam urusan perempuan itu? Karena sungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah. Ketika kita akan nikah, ingat akad nikah itu akad yang sangat sakral dan disamakan oleh Allah sebagaimana Allah mengamanahkan risalah kepada para rasul ya, yaitu akhadna misakon golido. Jadi sebut misakon golido itu perjanjian yang kuat. Demikian pula ketika kita menikahi istri kita, kita telah melakukan misakon golido. Jadi perjanjian yang sangat berat, artinya amanah yang sangat berat karena ibadah terlama, ya, terlama dan tidak ada jedanya adalah ibadah bersuami istri. Ketika suami melaksanakan kewajiban sebagai suami, maka dia sedang menjalankan ibadah yang selama hayat di kandung badan sampai meninggal. Demikian pula istri, ketika menjalankan kewajiban sebagai istri, melayani suami, dia sedang ibadah sepanjang hayat, sampai akhir hayat dia. Jadi itu luar biasa, oleh karena itu disebut misalkan golido dan amanah yang sangat berat. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, artinya menjaga, melaksanakan perintah dan dilarangan dalam urusan urusan perempuan. Karena kalian telah mengambil para istri itu bi amanatillah, dari amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan Allah telah menghalalkan untuk kalian farji mereka dikarenakan karena kalimat Allah dan sah. Bahkan hubungan suami istri itu bagian dari ibadah. Walakum alaihinna an la yu'tina furusyakum ahadan.
takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kepada para suami, ya, sebelumnya pada istri ya, bahwa bagi kalian para suami ada hak atas para wanita, ya, agar mereka, ya, para wanita itu tidak boleh memasukkan orang lain ke tempat tidur kalian. Jadi seorang pun ya pastilah. Jadi maksudnya tidak boleh selingkuh ya, tidak boleh selingkuh. Ya, tidak boleh juga menerima tamu seorang laki-laki yang tidak disukai. Bukan berarti kalau disukai boleh enggak. Jadi ada aturan yang lain terkait dengan yang laki-laki ajnabi. Apabila mereka melakukan seperti itu, jadi ini melakukan perbuatan yang membuat suami marah, ya, atau tadi selingkuh misalnya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Maksudnya ini sebagai takdib. Jadi takdib itu pendidikan, bukan untuk mengazab ya. Jadi bukan KDRT. Walaupun tentunya ini kata fadribuhunna darban ghairu mubarrih ini harus ada penjelasan berikutnya. Jadi karena ini seakan-akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam dalam hadis yang lain, bahwa nanti akan saya jelaskan bahwa seorang suami itu harus memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau toh pun misalnya ada takdib di sini, takdib yang eh, bil ma'ruf juga, artinya yang menurut wajarnya tidak sampai melukai. Makanya dorban ghairu mubarrih ini harus sangat clear dulu. Jadi eh, jangan kemudian menjadi pembenaran kasus-kasus KDRT ya. Jadi ini sebuah pendidikan saja. Jadi apa mendisiplinkan atau memberikan sanksi. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan sanksinya adalah ya dipisah ranjangnya gitu ya. Itu sanksi sosial yang terasa gitu atau dijauhi dan seterusnya. Dan demikian pula bagi istri itu punya hak atas suami alaikum, yaitu berupa rizkuhuna nafkahnya, berupa makanan maksudnya, wakis watuhuna dan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang baik atau menurut kewajaran. Nah, pesan yang lain ini yang tadi saya sampaikan, Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ahlihi di sini walaupun terjemahnya keluarga tapi maksudnya spesifik istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap istriku. Jadi ingat Rasulullah istrinya banyak ya kepada istri-istriku. Jadi eh, apa eh, Rasulullah bahkan apa tidak tidak melakukan sesuatu yang membuat istrinya kecewa. Jadi beliau bahkan biasa memanggil istrinya dengan panggilan yang disukai oleh mereka. Seperti Aisyah yang dipanggil dengan apa Al-Humaira dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang tentunya pesan dari Rasul ini harus kita tindak lanjuti. Jadi tidak boleh memperlakukan istri itu dengan kasar, dengan tidak baik, tidak ramah dan seterusnya, atau yang membuat mereka sedih, mereka kecewa dan seterusnya. Karena Rasulullah mengatakan khairukum lah. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, kemudian aturan-aturan yang harus kita tegakkan ya nanti dipesankan kalau ke anak kita ya, bahwa apapun kondisinya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ini karena sekarang ini kecenderungannya karena dianggap perempuan bisa mandiri, bisa cari kerja, bisa dapat cari uang sendiri dan seterusnya, kemudian bisa berubah yang jadi kepala keluarganya istrinya. Tetap ini menyalahi aturan Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh seorang istri kemudian berubah posisi menjadi kepala rumah tangga, menjadi kowam bagi suami dan anak-anaknya. Tetap kondisi apapun laki-laki sebagai sebagai kowam, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, ala nisa atas para wanita. Jadi sehebat apapun wanita, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, ya, sepopuler apapun posisinya di tengah masyarakat, tetap mereka adalah di bawah kendali suami. Sehingga suami harus memantaskan diri untuk menjadi kowam, menjadi pemimpin.
Ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, yaitu sebagai qawamnya. Ya, kemudian istri wajib taat. Ini ini eh, apa yang mungkin ya wanita-wanita no gitu ya. Jadi mungkin dianggapnya sebagai apa sebagai ada perbedaan gender gitu ya. Jadi seakan kok yang wajib taat kok istri kepada suami bukan sebaliknya. Ya. Atau suami taat kepada istri gitu ya. Ya, Rasulullah SAW itu mewanti-wanti ini. Ida batat al mar'atu hajiratan firasha jaujiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Jika seorang istri tidur malam meninggalkan tempat tidur suaminya, ini bahasa kiasan ya. Artinya bisa jadi tempat tidur fisiknya sih boleh apa berbeda kamar boleh nggak ada masalah. Tapi maksudnya diajak bermalam, diajak tidur bersama, tapi dia tidak nggak mau. Ya dia menolak ya. Maka Rasul mengatakan la'anat hal malaikatu, para malaikat melaknatnya hatta tarjia sampai dia kembali ya menemani suaminya karena bisa karena marah ya. Dalam hadis yang lain disebutkan apa ada tiga ya ada tiga orang salah satu apa yang laknatullah yang dilaknat oleh Allah yang diantaranya adalah wa imra'atun batat wa jaujuha laha sahitun. Dan seorang perempuan yang bermalam, tidur malam dan suaminya marah kepadanya ya. Alasan marahnya bisa macam-macam ya. Jadi harus ada keridoan dari suami dan bentuk tadi ketaatan dan keriduan dalam melayani eh, apa hak-haknya suami atau kewajiban dari istri. Ada tajauji anti pernah Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, ada tajauji nanti apakah engkau sudah bersuami? Dia mengatakan qolat na'am, iya. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW fa innahu jannatuki wa naruki. Ketahuilah bahwa sungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Tergantung. Kalau pengen surga ya ya taati selama tidak maksiat ya. Taat selama tidak maksiat karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi selama itu tidak maksiat maka ketaatan jadi wajib. Ya. Wajib bagi istri. Nah, kemudian pesan Rasulullah yang lain pernah kejadian di masa hidup Rasul, ya ana rajulan safaro wa mana ajau jatahu minal khuruj. Jadi ada seorang laki-laki bepergian dan mencegah istrinya untuk keluar dari rumah, maksudnya keluar ke kampung ya, keluar keluar daerah. Famarido abuha, kemudian bapaknya sakit. Fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyadati abiha. Kemudian wanita itu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menengok bapaknya yang sedang sakit. Tapi itu di luar kota Madinah ya. Faqala laha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda pesan kepada wanita itu, Ittaqillaha wa la tukhalifi jaujaki. Taatlah engkau kepada Allah dan jangan menyelisihi perintah suamimu. Pamata abuha, kemudian bapaknya meninggal, sampai meninggal. Fasta'danat Rasulullah SAW. Kemudian minta izin lagi datang ke Rasul, minta izin. Bihuduri janazatihi untuk menengok ke jenazahnya. Ya. Karena anak perempuannya. Ya. Faqalalah, tetap Rasul mengatakan, Ittaqillaha wa la tukhalifi jawjaki. Taatlah engkau kepada Allah, takwalah engkau kepada Allah, dan jangan engkau selisihi ya perintah suamimu. Jadi fa'auhallahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ghafartu laha bi taati jaujiha. Aku telah mengampuni lahaknya kepada jenazah ya, kepada jenazah. Jadi jenazah bapaknya itu diampuni oleh Allah karena ya, taatnya kepada suami kepada istrinya itu kepada suaminya atau anaknya kepada suaminya. Ada kalau di sini ya Allah mengampuni dosa wanita itu karena taat pada suaminya. Tetapi dalam hadis yang lain, dalam teks yang lain, bapaknya ini diampuni oleh Allah karena punya putri yang taat kepada suaminya.
Tetapi ya fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Allah berpesan juga, kemudian jika mereka para istri itu mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi malah sengaja dibikin susah padahal sudah taat itu nggak boleh. Tetap harus sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, pesan Rasulullah pada para istri, la yahillu li amra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Pertama, tidak halal bagi seorang perempuan puasa sunnah ketika suaminya menyaksikan ada di rumah kecuali diizinkan. Itu saking apa pahala besar ya karena kewajiban ya. Mentaati suami itu kewajiban, sementara puasa sunnah itu ya namanya sunnah ya. Jadi kalau suaminya misalnya ada di rumah dan tidak mengizinkan dia puasa, maka ketika puasa dia malah bukannya berpahala, malah berdosa. Karena karena melanggar atau tidak mentaati suaminya. Wala ta'dzana fi baitihi illa biidni. Dan juga eh, tidak boleh memberi izin ya di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau ada menerima tamu, apakah tamu orang lain atau misalnya bisa jadi ya biasa bertamu karena sosialita misalnya ada grup perempuan-perempuan datang dan suaminya ada di rumah dan suaminya terganggu nggak mengizinkan misalnya maka tidak boleh mengizinkan. Apalagi kalau laki-laki misalnya karena misalnya reunian di rumah jadi ada juga teman laki-laki dan seterusnya dan suaminya nggak suka maka ya tidak boleh dilakukan karena itu melanggar atau tadi tidak mentaati wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi idnihi fa inu yuraddu ilahi satruhu dan harta apa saja yang dibelanjakannya tanpa seizin suaminya, maka separuh pahalanya dikembalikan kepada suaminya. Jadi kalau itu nafkah dari suami, maka eh, kemudian itu tujuan suami itu nafkah istri, tapi kemudian istri kemudian memberikan kepada yang lain tanpa izinnya dan sepengetahuannya, maka pahalanya sebagiannya diserahkan kepada suaminya. Artinya memang tetap harus memberitahu ya. Walaupun itu sudah diserahkan kepada istri. Apalagi kalau apa ATM-nya diserah, kartunya diserahkan semua. Jadi bahkan suaminya yang dibagi dari istri. Mestinya tidak seperti itu. Jadi istri harus suami harus punya juga apa uang yang dia untuk melaksanakan aktivitas selain menafkahi istrinya. Nah, kemudian ada tanggung jawab suami terhadap istri. Ini ada beberapa ayat yang memang eh, ditegaskan dan itu sebagai kewajiban. Pertama, atun nisa'a wasudoktihinna nihlah. Yang pertama, ketika menikah tentunya memberikan mahar dan sebaik-baiknya suami yang beri mahar yang paling baik. Ya, dan sebaik-baiknya istri yang meminta mahar yang paling ringan gitu ya kebalikannya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Yang kedua memberikan tempat tinggal ya tentang maskan ya. Maskan itu tidak mesti harus punya sendiri, tidak punya, tapi bisa jadi ngontrak atau nyewa dan sebagainya ya, tapi yang layak, yang bil ma'ruf. Sebagaimana tadi makanan, rizkuhuna wa, eh, dan pakaiannya ya, pakaiannya dan juga di sini ada tempat tinggalnya. Makanya ada sanang apa pangan, sandang, papan. Jadi itu kewajiban suami. Kemudian wa ashiruhunna bil ma'ruf ya harus bergaul dengan cara yang baik, yang wajar. Kemudian yang utama dan pertama ini seorang suami itu sebagai qawam itu diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kita tahu bahwa yang mengakibatkan ke neraka itu tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Jadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga kalau menyaksikan istrinya misalnya tidak melaksanakan kewajiban atau anak-anaknya tidak melaksanakan kewajiban, maka dia yang pertama harus menegurnya, harus menasehatinya. Ya. Karena dia akan ditanya oleh Allah nanti tentang fungsi itu untuk menjaga diri dan keluarga. Dan kalau kemudian ada istri atau anak yang melaksanakan yang haram berupa kemaksiatan, karena dosa itu ada dua, tidak melaksanakan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Maka suami atau tadi orang tua yang pertama untuk mencegahnya, untuk melarangnya, ya. Dan itu bagian dari kewajiban sebagai qawwam, ya, sebagai pemimpin rumah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga diri dan keluarga dari neraka. Dan tanggung jawab masing-masing yang
kaitannya dengan ini Rasulullah SAW pernah mengatur bagaimana pekerjaan-pekerjaan terkait dengan ketika beliau menasehati anak dan mantunya. Qada Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimata bihidmatil baiti wa ala aliyin maka kharijan anil baiti min amalin. Rasulullah SAW telah memutuskan atas putri beliau Fatimah ya sebagai istri wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Dan atas Ali, mantunya ya, wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Maksudnya mencari nafkah dan seterusnya itu prioritas bagi suami, sementara mengurus rumah sebagai robatul bait ya, mengatur rumah, menyiapkan makan dan sebagainya itu urusannya urusan istri. Urusan istri itu di dalam. Nah, bagaimana kalau seandainya istrinya juga ikut kerja? Nanti ada pembahasan tersendiri tentang hukum kerja bagi wanita menurut Islam ya. Insya Allah pada waktu yang lain gitu. Kemudian tanggung jawab istri ya tadi pernah Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah, ya Aisyah iskina, ya Aisyah at'imina, ya Aisyah halumi syafrota wa astahdiha bihajarin. Wahai Aisyah, tolong ambilan aku minum. Jadi menyiapkan minuman. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku makan. Jadi yang menyiapkan makanan, ya, atau yang ambilkan aku pisau dan asalah dengan batu. Ya ini karena dulu alat-alat yang ini itu alat-alat di rumah, ya, yang di rumah yang dibawa untuk keluar juga ada pisau. Mungkin ya sekarang itu apa yang bisa disiapkan ya. Jadi walaupun di sini bunyinya pisau tapi bukan harus ngasah pisau ya perempuan enggak. Mungkin yang nyiapkan apa yang harus disiapkan ketika orang suami misalnya keluar rumah ke kantor dan seterusnya, maka ya si istri yang menyiapkan ya bajunya, yang sepatunya atau kunci mobilnya atau apapun ya terserah ya. Yang jelas itu bagian dari pelaksanaan kewajiban dan luar biasa walaupun mungkin sederhana hanya ngambil air doang tapi ketika diniatkan ketaatan kepada suami itu menjadi ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi seorang yang beriman yakin betul bahwa ketika Allah dan Rasul memerintahkan sesuatu dan itu hukumnya wajib, maka pahalanya sangat besar. Sebaliknya, kalau kita meremehkan, melalaikan, pada itu perintah syariat, ya perintah Allah dan Rasulnya, maka akan mengakibatkan murka dari Allah. Dan tadi jangan berharap dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah eh, membentuk keluarga itu dari awal ya kita harus tahu tujuannya. Tujuannya adalah agar sakinah, agar tenang, tentram, adem ayem. Kemudian Allah akan menganugerahkan mawadah warahmah cinta kasih dan itu harus dipupuk betul karena pasangan hidup kita itu bukan hanya ketika kita ada hidup di dunia tetapi pasangan hidup kita itu sampai ke jannah, sampai ke surga. Jadi doa yang dipanjatkan oleh istri itu tanpa hijab akan apa kesuksesan suami itu tergantung doa istri. Demikian pula istri. Istri akan hidupnya bahagia di dunia, bahagia di alam barzah dan bahagia di akhirat kalau ada keriduan dari suaminya. Ya. Dan tentunya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang ingin saya sampaikan dan ini bukan mudah-mudahan kalau kita sudah puluhan tahun ya, ini sebagai bekal kita untuk menasehati anak-anak kita yang akan berumah tangga nanti ya. Dan agar pesan ini pesan dari Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya pesan dari kita sebagai orang tua ya, tetapi harus kita sampaikan agar mereka paham bahwa rumah tangga itu tidak hanya sekedar untuk senang-senang memuaskan syahwat, tetapi ada hak dan kewajiban yang semuanya itu ketika dijalankan sebagai ibadah yang sangat lama ya sesuai dengan hidup kita sampai akhir hayat kita. Saya kembalikan ke Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Meskipun di awal penyampaiannya ini buat pesan buat anak-anak kita Ustadz ya, tapi ya insya Allah bermanfaat juga buat kita semua yang udah puluhan tahun Ustadz ya menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi merefresh lah ya Ustadz ya apa-apa yang menjadi kewajiban suami dan istri. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin
diskusi, ada pertanyaan terkait materi seputar kehidupan suami istri dalam Islam. Dipersilahkan. Udah Daniel udah buka kamera tuh biasanya mau nanya Ustaz. Bangga, bangga, bangga. Ini ini boleh juga apa yang lain ya terkait, tapi masih terkait Ya, dengan suami istri gitu. Tidak mesti ya. harus dengan yang saya sampaikan atau tambahan atau pengalaman atau curhat juga boleh. Ustadz, sebelum muda nih saya mau tanya Ustadz, tapi ini agak berbeda Silakan. sedikit kaitannya dengan apa namanya? Ini kan tadi orang yang sudah berumah tangga atau akan berumah tangga Mm-mm. tentang calon suami atau istri misalnya ini buat anak gitu ya Mm. Ustadz ya. Itu Iya, kira apa ya proses atau uh, bagaimana memilih atau kriteria atau apa yang harus orang tua lakukan gitu ya mungkin iya, berdasarkan pengalaman Ustadz dan juga berdasarkan syariat Islam iya, mengatur itu gitu ya memilih iya, uh, pasangan suami iya, atau istri buat buat anak gitu ya mohon iya. pencerahannya dan sharing Jadi, silakan. iya, baik. Jadi sebenarnya gini, bagian juga dari tanggung jawab ya orang tua adalah mencarikan, Ya, oke. mencarikan. Kalau laki-laki biasanya umumnya ya di kita itu dia nyari sendiri kan, dia nyari sendiri. Tetapi harus kita bekali karena eh, Hmm, calon mantu kita itu yang jadi ibunya cucu kita. Jadi cucu kita itu kan dari darah daging kita ya. Jadi kalau hmm, kita punya punya anak laki-laki, maka mungkin mereka akan nyari, tapi tetap orang tua harus terlibat karena wanita yang dipilih oleh anak kita itu akan menjadi ibunya dari cucu kita. Padahal ya, kita dalam doa kita kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah itu ya. Dzurriyyah itu anak keturunan gitu. Jadi oleh karena ya, itu ya eh, kita harus tetap apa terlibat ya kalau kita anak kita laki-laki. Dan itu yang saya lakukan. Jadi anak saya itu ketika menentukan kemudian saya cek dulu. Jadi ntar dulu ya kan udah ada dua yang menikah. Jadi hmm, dia dari latar belakangnya. Jadi latar belakangnya tentunya yang menurut atau aturan syariat kan yang seiman udah pasti gitu ya. Kemudian hmm, yang itu dari keluarga baik-baik. ya, Karena seringkali walaupun tidak jaminan tidak tidak eh, ketika keluarganya nggak jelas itu berantakan, biasanya korban-korbannya ini anak-anaknya ini yang kemudian apa bisa bermasalah. Walaupun itu ya belum belum pasti, belum tentu. Tapi kita boleh kemudian kita cek ya kebiasaannya dan seterusnya. Apa ya karena ada kalau kita misalnya iya saja, yang penting anak kita senang. Nah, tapi begitu dibawa ternyata nggak sholat, ternyata nggak mau nutup aurat dan seterusnya. Ini hmm, ribet tadi menjadi beban juga bagi orang tua ketika terjadi seperti itu karena nanti akan melahirkan cucunya. Nah, cucu kita itu ingin yang kurota ayun, jadi nggak jadi durya ini karena nanti ibunya yang salah. Nah, demikian pula kalau kita punya anak perempuan, apalagi kalau anak perempuan karena anak perempuan itu apa posisi wali itu yang menentukan. Walaupun eh, ke apa pilihan anak kita yang perempuan itu harus beri wal ikhtiar kan harus pilihan dia, harus ridho dia, tidak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dalam Islam nggak boleh memaksa untuk menikah. Misalnya seorang perempuan nggak suka dinikahkan kepada seorang laki-laki yang dia nggak suka, kemudian tetap kita kekeh lakukan. Dan pernah kejadian, ya ini masa Rasul ketika Zainab dinikahkan dengan Zaid, ya. Zainab dengan Zaid. Akhirnya kemudian rumah tangga mereka kacau balau karena ribut terus ya nggak pernah nggak ini akhirnya kemudian dicerai dan ingat Zaid itu kan anak angkatnya Rasul, anak angkat hmm, Rasul. Nah begitu kemudian terjadi akhirnya diceraikan oleh Rasul. Disuruh cerai, disuruh cerai ya sudah cerai dan itu perintah dari Allah langsung begitu sudah apa masa idahnya habis kemudian Zainab dinikahi oleh Rasul ini untuk menggugurkan pemahaman bahwa apa mantan atau janda dari anak angkat itu bukan dari sebagaimana janda dari anak sendiri, anak kandung. Jadi seperti itu. Oleh karena itulah maka dari situ kemudian
tidak boleh kita memaksa anak kita yang perempuan untuk menerima apa yang dipilih oleh orang tuanya. Jadi harus berdasarkan ridho wal ikhtiar juga, ditanya juga gitu. Kalau dia suka ya kemudian apa dilihat ya, dilihat apanya yang harus dilihat. Pertama dari eh, keturunannya, ya dari kemudian kegagahannya, kegantengannya kalau laki-laki ya, kemudian kekayaannya dan agamanya. Dan kata Rasulullah, siapa yang memilih agamanya maka taribat yadaka. Itu yang paling aman. Ya, artinya kalau misalnya memilih berdasarkan ini nggak salah juga. Tetapi kalau yang di tiga yang pertama yang diutamakan, sementara agamanya yang tidak dipedulikan, ini jadi masalah. Jadi eh, yang penting agamanya baik, agamanya bagus, ya anaknya saleh gitu ya. Kaya nggak apa-apa, dari keturunan apa Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi ganteng nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada Jadi masalah jangan ganteng dibalik. Ustaz ya. Yang penting kaya, masalah akhlaknya nggak boleh. Justru yang kata Rasulullah, siapa yang mengambil apa tadi mantu itu, Agamanya. yang agamanya taribat ya, itu yang aman. Kita titip anak kita, dan kalau anak perempuan ya, kita akan melepas anak kita kepada orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya, akan insya Allah akan aman. Tetapi kalau misalnya asal yang penting orang kaya, ya kita akan menyiksa anak perempuan kita karena dititipkan kepada orang yang tadi dia bangga dengan hartanya, bangga dengan keturunannya dan seterusnya. Kasihan nanti anak kita pada posisi tertentu akan menderita. Tapi kalau dititipkan kepada laki-laki yang agamanya bagus, insya Allah akan aman. Ya itu pilihannya ya. Dan itu saya punya pengalaman. Anak pertama saya itu masih kuliah, ya, masih kuliah tingkat akhir. Kemudian ada yang datang ya minta ke saya dan dia sudah mapan yang mintanya ini. Kemudian saya sampaikan ke anak saya. Terus anak saya rupanya udah punya Perempuan Ustaz ya, pilihan. anaknya Ustaz ya. Ya, anak yang perempuan Perempuan Ustaz ya. ya. Ya, begitu kemudian sampai saya sampaikan, kemudian anak saya bilang, aku kan apa udah punya pilihan. Tapi kan kata Abi nggak boleh pacaran, itu jadi nggak boleh pacaran karena kalau pacaran langsung dinikahkan gitu. Ya, ya, terus terus gimana? Jadi aku nggak mau gitu, nggak mau tadi yang datang itu. Oke, nggak ada masalah, nggak mau juga. Dan terus kamu punya pilihan itu eh, orangnya mana? Siapa? Jangan sampai di belakang Abi kemudian kalian pacaran. Itu nggak boleh karena kalau ketahuan sama Abi itu pasti akan membuat Abi marah. Nggak boleh karena nggak boleh pacaran maksudnya berdua-duaan macam-macam. Dia bilang enggak. Aku kan udah ngaji, kemudian dia sudah ngaji. Kemudian yang calonnya juga udah ngaji gitu ya. Jadi insya Allah aman ya, aman. Tapi bilang kalau seandainya supaya jelas ya datang aja ke rumah. Nah, nah itu ya, ternyata temen dia dari sejak SMA, SMA 5 gitu ya. Jadi pantesan dia sering ngubungi saya, tapi dia nggak berani karena masih kuliah kan. Nah, jadi dia datang, dia sama sama tingkat akhir, dia di Ilkom ya, anak saya di Ilmu Gizi kan. Ketika dia datang, kemudian dia nyampaikan, jadi eh, ya saya sudah niat gitu mau menghitbah. Cuman nggak berani karena masih kuliah gitu. Dan juga pasti ada penentangan dari orang tua gitu. Eh, jadi sebenarnya dari awal-awal ketika masuk ke IPB pengen menghitbah terus dan sekarang udah tingkat akhir dia berani ngomong gitu. Terus saya bilang ya udah kalau kalau memang ini pilihan si Teteh, tapi ini saya bilang selesai dulu kuliahnya karena amanah orang tuamu. Begitu sudah selesai kuliah, datang ke apa ke saya dan bawa orang tua kalian, orang tua kamu dibawa ke sini, Hmm. menunjukkan bahwa orang tuamu itu mendukung gitu. Ternyata anak itu di luar dugaan saya ternyata cepat gitu, ya pinter gitu ya, pinter kemudian cepat selesai dan kerja langsung ke IB, diterima di IBM, kemudian datang dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sebenarnya antara iya dan tidak karena orang baru lulus kok udah mau nikah gitu ya. Dan kemudian begitu ini ya udah, insya Allah karena saya tahu kesehariannya ya dia apa aktivis juga ya aktivis dakwah juga di kampus macam dan sering jemput saya gitu ya sering ngomongin saya ya saya terima. Walaupun ya dia dari ya dapat bidik misi kemudian
ya hampir mirip backgroundnya dengan saya lah, orang sulit ya, orang susah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah jadi ternyata aman, dia punya anak dua sekarang. Nah, yang kedua ini, yang ketiga kan, yang ketiga dulu yang menikah ya. Anak saya itu yang laki-laki. Begitu dia lulus, kemudian dia nyampaikan ke saya, Bi, boleh nggak aku nikah? Ya. Terus saya bilang kaget, kamu baru lulus, oh kakakmu juga belum belum selesai S2-nya, kok kamu mau nikah gitu? Iya, karena udah ada calonnya. Nah, calon siapa? Ternyata tetangga saya yang sebelumnya saya nggak ngeh gitu ya bahwa dosen kehutanan ini adik kelas saya gitu jadi minta Fadil untuk jadi mantu. Ya, jadi jadi macam-macam. Jadi makanya seorang ayah boleh meminta mencarikan untuk anak perempuan. Boleh ya. Hmm. Boleh. Jadi jangan dibiarkan kemudian anak perempuan kita apa suruh nyari sendiri macam-macam. Jadi bapak-bapak yang punya anak perempuan nyari untuk ini ya, nyari 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 calon mantu gitu. Jalan Jadi itu. itu bukan terhina ya, bukan hina enggak. Ini mulia, perbuatan mulia. Jadi ini kalau istilah tabu macam enggak. Kan yang nyarinya orang tuanya, bukan anak kita ya. Kalau anak kasihan malah kalau anak kita sendiri suruh makanya keluar sana gaul misalnya, macam-macam, ya nggak boleh, malah jadi maksiat. Jadi justru dibantu oleh orang tuanya. Dan jadi itu ketika nyampaikan ke saya, dan saya tahu karena dekat ya tetangga, dan dulu temen-temen TK-nya itu Fadil sama Ayah itu kan di satu RT di sini kan. Ya udah saya bilang, tapi atus izin dulu sama kakakmu. Kakakmu jangan dilangkahin tuh. Oh, justru sama AA itu didorong kan, yang disuruh cepet kan, dia harus selesai dulu. Ya, alhamdulillah jadi udah punya anak satu kan sekarang. Jadi, nah kemudian yang ketiga, yang kedua ini yang karena nunggu kuliah dulu selesai ke macam-macam. Ya sempat ya nyari, cuman pesan saya kan nyari calon ibu anakmu itu yang agamanya bagus. Alhamdulillah ternyata ya apa ketemu sama besan saya angkatan 26 di MP Pak Agus Mahendra, dan itu dulu murid saya. Jadi ketemulah sama ini. Jadi ya, ya tadi kalau cerita tentang bagaimana kita peran orang tua atas Hmm. pernikahan anak itu, ya anak kita laki-laki dia kita harus juga ikut ikut terlibat di situ. Jangan dibiarkan yang penting senang, yang penting kakak suka gitu, enggak. Tetap kita juga dampingi sehingga tidak salah pilih. Kemudian juga apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu karena kita sebagai wali yang bapak-bapak ya, kita punya otoritas untuk kemudian melihat ya, menyeleksi, karena kita akan menitipkan anak kita sesudah menikah, yaitu kita membebaskan diri kita dari kewajiban ya, itu titip kepada seseorang yang dia baru kenal gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya salah memilih akan bermasalah, karena dia dari mereka lah kita dapat cucu ya, dapat cucu. Jadi itu ya termasuk pengalaman saya, dan alhamdulillah ya sampai sekarang sih alhamdulillah saya udah punya cucu empat. Nah, dari ibu yang sekarang itu punya cucu tiga, jadi cucu saya udah tujuh. Tujuh. Jadi Jadi keluarga besar Ustaz ya. jadi anggota keluarga saya itu ada 22 orang. Iya, iya, iya. 22 orang. Ya, Baik itu Ustaz. ya. Kang Ya, Arya kan punya perempuan ya. ada Ustaz. Doain kita-kita Ustaz ya bisa dapat Amin, mantu yang amin. soleh solehah. Iya. Pokoknya gini, orang bapak-bapaknya, Orang bapak-bapak laki. ibu-ibunya ya, jangan malu, jangan segan, dan tidak tabu. Nyarikan suami untuk anak kita yang perempuan. Ya, Hmm. ya. Jadi ya seperti itulah. Dulu para sahabat juga seperti itu. Para sahabat itu makanya kenapa cucu Rasul itu Hasan ya, Hasan kan ada Hasan Husain ya. Hasan Hmm. itu nikah 100 kali diwayatkan gitu ya. Jadi 100 kali itu kenapa? Karena setiap ini ada wali, seorang laki-laki wali itu nawarkan anaknya sudah nikahi supaya ada garis keturunan dari Rasul. Hmm. Supaya Jadi jadi Rasul. Artinya banyak kemudian ya yang mau. makanya makanya sama Ali sama bapaknya Hasan itu disebut mutolik, sampai sampai mengumumkan kepada para wali itu, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kepada si al mutolik, tukang mentalak. Jadi jadi kan nggak boleh lebih dari empat kan. Mentolek. Jadi ketika ada yang mau dinawarin itu dicerai satu. Jadi nikah lagi sampai diseriwayatkan 100 Enggak lebih kali. dari 4. Makanya kalau sekarang bisa yang disebut Habib itu banyak, bisa jadi, bisa jadi. Jadi bukan hanya Mbak Alawi ya,
Jadi karena banyak, jadi oleh karena itu ya udahlah gitu. Seperti itu. Yang jelas apa ya cucu Rasul ini memang apa diminati, diminati oleh para wali. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu tidak tabu seorang bapak atau seorang ibu mencarikan suami bagi anak Buat perempuannya. perempuan. Betul, Ustaz. Iya, Baik Ustadz, ini kayaknya udah Daniel nggak sabaran nih Ustadz. Udah resah kayaknya mau ada yang ditanyain. silakan. Sharing. Silakan udah. Masih di mute. Masih di mute, belum kedengeran udah. Oke, Nah, kalau ada yang mau nanya lagi silakan, nggak apa-apa. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya mengenai wanita yang bekerja. Ya, Ya, yang bekerja ini bagaimana rule-nya nih ya? Rule-nya ya, dengan izin dari suami ya. Soalnya kan jangankan bekerja ya, keluar rumah pun kan harus izin tuh ya. hmm. Ini baru tahunya belakangan. Dulunya ya sudahlah, ya kan. Kemudian Oh ya, kemudian masalah juga finansial. Ya, ini kan hmm. mungkin kita tabu membicarakan ya, ya Ya, mengenai bagaimana teknis, ya hmm. teknis pembagian atau hukumnya nafkah yang didapatkan oleh seorang istri, Hmm. ya. Dan apakah yang bersangkutan berhak mengatur sendiri atau bagaimana Ustadz dalam Islam Ya, gitu ya. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita yang tadinya malah ingin mendapatkan manfaat, malah ya ya yang ada mungkin ya mudarat ya. Jadi nggak malah nggak nggak inilah ya, nggak asik lah gitu ya. ya, Begitu kedua pihak mencari nafkah begitu Ustadz. Ya dari saya itu aja ya, Ustadz. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hukum asal wanita bekerja itu boleh. Tapi kalau laki-laki hukum asalnya wajib. Jadi beda ya. Hukum asal bagi wanita bekerja, maksudnya bekerja mencari nafkah ya, mencari nafkah. Hukum asalnya bagi wanita itu boleh. Tapi bagi suami hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena minadzunubi dan la yukafir as-saumu wala sholati. Ada satu dosa di antara dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan puasa sunnah dengan sholat sunnah. Kemudian para sahabat bertanya, wah ma yukafiru ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan dosa itu? Kata Rasul, al-masgulu fitolabil ma'isyah. Sibuk mencari ma'isyah. Sibuk mencari nafkah. Artinya kalau ada orang rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, tetapi tidak mencari nafkah, itu dosanya tidak bisa dihapuskan oleh pahala dari sholat dan pahala dari sunnah. Dari apa? Dari saum sunnahnya. Artinya kewajiban. Kewajiban karena dosa kan. Karena kewajiban kan kalau tidak dikerjakan, berdosa. Itu kalau tidak dikerjakan berdosa itu berarti wajib, wajib. Oleh karena itulah maka bagi wali laki-laki, bagi suami, bagi ayah mencari ma'isyah, mencari nafkah itu wajib. Nah, tetapi bagi istri hukum asalnya mencari nafkah itu hukumnya boleh, mubah, hukum asalnya. Nah, kemudian kondisinya ternyata suaminya itu tidak mencukupi. Penghasilan suaminya tidak cukup untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, termasuk istrinya. Maka bisa hukumnya jadi sunnah. Jadi sunnah membantu nafkah suaminya. Jadi membantu suaminya mencari nafkah, kan gitu ya. Jadi jadi bisa sunnah. Tetapi dengan catatan ada beberapa catatan. Tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Apa sih kewajiban bagi istri? Kewajiban bagi istri itu dua. Kalau punya anak sebagai ummu, sebagai ibu. Kalau ya tadi sebagai sebagai istri, sebagai robatul bait, sebagai manajernya rumah, sebagai pengatur rumah gitu. Jadi pengatur rumah.
Dan suami kan kewajiban mencari nafkah keluar tuh. Kayak seperti Ali disuruh oleh Rasulullah untuk untuk pekerjaan di luar rumah. Sedangkan Fatimah putri beliau disuruh ngurusin di rumah gitu. Ya tadi masak, ya apa nyuci dan seterusnya. Dan pernah kemudian Fatimah mengadukan kepada Rasul sampai karena kapalan gitu ya, karena numbuk kandung sendiri gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta kepada Ali untuk mencari pembantu. Jadi nanti yang bayar pembantu itu suami gitu ya. Kalau suami mampu. Kalau tidak mampu maka tadi hukum yang tadinya mubah bekerja bagi seorang istri jadi sunnah membantu suaminya. Ya, membantu suaminya. Catatannya tadi kewajiban dia sebagai istri tidak boleh ditinggal. Yang kedua, ketika dia keluar rumah bekerjanya di tempat yang eh, apa terhormat, maksudnya jangan sampai di tempat yang menghinakan atau derajat wanita terhina, di tempat hiburan, klub malam, jadi apa macam-macam lah, jadi tempat-tempat yang seperti itu. Tetapi kalau tempat-tempat yang aman ya di kantor, kemudian di tempat-tempat umum dan seterusnya, insya Allah. Yang kedua, dia harus menutup auratnya. Tentunya yang paling utama ketika keluar rumah ya izin suami. Tapi izin suami tidak mesti harus tiap hari. Begitu kemudian dia diizinkan bekerja, itu dicek dulu kerjanya di mana, ya, dan seterusnya aman atau tidak. Maka kemudian ketika keluar izin dari suami, karena memang suami juga tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya, maka izin itu berlaku untuk seterusnya, ya. Jadi sekali izin untuk seterusnya. Dengan catatan tadi, ya, dia harus menjaga kehormatannya, dia harus menutup auratnya, dia harus menjaga hukum-hukum Allah ketika di tempat umum, ya, tidak berdua-duaan, tidak berkholwat, tidak kemudian tadi apa, ya mengumbar aurat atau tadi memancing ya, atau tadi yang disebutkan selingkuh ya. Jadi memancing karena bisa jadi begitu bete di rumah, begitu keluar rumah jadi genit kepada apa yang bukan suami. Hanya itu jadi masalah itu. Karena itu ya dilarang kan, dilarang. Ya. Artinya selama itu hukum-hukum Allah dia dia jaga ya, kemudian apa dia betul-betul memang bekerja, maka hasilnya itu milik dia, bukan milik suami. Karena dia tidak kan tidak wajib. Tapi kalau dia serahkan, jadi dia bantu uang belanja. Padahal uang belanja itu harusnya dari suami kan. Maka kalau dia gunakan untuk juga belanja, untuk makan dan seterusnya, maka itu dinilai sebagai ibadah, sebagai perbuatan sunnah yang akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau toh pun dia dipakai sendiri, itu juga boleh. Karena dia tidak punya kewajiban untuk apa menafkahi keluarganya. Beda dengan suami gitu ya. Nah, tetapi balik lagi, sebaik-baiknya pasangan itu yang selalu terbuka, selalu komunikasi. Maka kemudian yang paling ideal, ya, jadi terbuka dari awal. Misalnya suami punya penghasilan sekian, istri punya penghasilan sekian, kemudian apa yang menjadi kebutuhan utama dari keluarga dan seterusnya, maka perbuatan itulah yang mengakibatkan Allah menurunkan mawadah warohmah. Karena mereka terbuka dan supaya tenang semua. Jadi saling tahu ya hak dan kewajibannya. Dan kemudian dinilai sebagai ibadah bagi suami atau bagi istri. Maka nanti Allah akan menurunkan wajah Allah bainakum mawadah warohmah. Jadi intinya, yang intinya dalam Islam itu selama bekerjanya pada tempat yang bukan maksiat, menutup aurat, menjaga hukum-hukum Allah ketika dia bekerja, maka penghasilan dia, gaji dia itu milik dia, hukum asalnya, ya, hukum asalnya. Kalau dia kemudian bantu suaminya untuk menafkah keluarganya, termasuk nafkahi dia, itu dinilai sebagai ibadah, ya, sebagai perbuatan sunnah. Dan kemudian kalau itu kemudian mendatangkan ketenangan kedua belah pihak, semakin ini maka itu yang diharapkan. Ya. Jadi tidak menyelisihi aturan. Ya. Jadi Islam tidak melarang wanita bekerja. Ya. Selama tadi diizinkan oleh suami, menutup aurat, ya, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga kehormatan suami, dan seterusnya, ya, maka boleh.
dan bahkan bisa jadi dinilai ibadah. Itu yang pertama. Yang tadi yang pertama dan kedua ya. Dan kedua kaitannya dengan apa hartanya ya, hartanya. Intinya kewajiban itu ada di suami meskipun istri kaya. Istri kaya tidak menggugurkan kewajiban kepada suami untuk cari nafkah. Ya. Sedangkan yang istri yang kaya itu dia akan menjadi ibadah dia kalau dia bantu suaminya untuk menafkahi keluarganya gitu. Jadi makanya dalam Islam itu sebenarnya ada catatan harta milik istri kalau misalnya istri meninggal itu yang dibagi menjadi warisan, waris ahli waris dari almarhumah gitu ya. Demikian pula sebaliknya, suami ketika dia punya harta atas nama suami, maka ketika meninggal itu menjadi haknya ahli waris dari suami. Nah, lalu bagaimana dengan istilah sekarang harta gono gini? Ini sebenarnya apa tidak diajarkan secara langsung, ya, dicontohkan karena kepemilikan itu kan sebenarnya melekat kepada pemiliknya. Ya, jadi yang punya hak untuk mengatur kepemilik itu apa harta itu yang pemiliknya. Jadi kalau misalnya harta punya istri nggak bisa diklaim milik suami atau milik bersama gitu ya. Misalnya ada apa tanah, ada rumah itu peninggalan atau warisan dari orang tua istri ya, nggak boleh diklaim oleh suami. Itu kan milik istri. Demikian pula tadi penghasilan istri ya milik istri, ya, milik istri gitu. Tidak boleh diklaim menjadi milik suami. Demikian pula sebaliknya, kalau itu misalnya harta milik suami ya tidak bisa diklaim milik istri. Atau penghasilan suami tidak bisa diklaim sebagai milik istri kecuali yang sudah serahkan. Kalau sudah dikerahkan sebagai nafkah, yaitu milik istri, milik istri. Makanya ketika ketika terkait dengan penghasilan ini harus dari awal terbuka supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada sakwa sangka yang akan mengganggu kesakinahannya. Karena sakinah itu kan urusan hati ya, itminan, tenang, tentram, adem, ayem, damai itu kan urusan hati. Jadi kalau ada kecurigaan-kecurigaan ya kecurigaan-kecurigaan itu susah. Makanya kalau bisa mengizinkan istri untuk bekerja, itu harus diyakini dulu istri kita bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga hukum-hukum Allah ketika kita berpisah dengan suami, ketika di pekerjaan. Kalau tidak ada kepercayaan itu, lebih baik nggak usah diizinkan. Karena itu akan menimbulkan masalah. Ya. Kenapa? Karena memang suami itu kan ya wajib cemburu sebenarnya karena bentuk sayang dia itu. Jadi kalau misalnya kita curiga terus karena tadi ini tidak dipastikan misalnya istrinya malah bisa 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 selingkuh dan seterusnya. Ya jangan diizinkan dari awal karena hak otoritas untuk mengizinkan itu suami. Jadi ketika mengizinkan dipastikan bahwa istri kita itu bisa dipercaya, bisa dipercaya gitu, bisa menjaga dirinya. Dan itu nggak ada masalah. Ya zaman Rasul juga wanita banyak yang bekerja, ada yang di pasar, jadi ya ya sampai sekarang kan gitu ya. Nah, itu hukum Islam kan seperti itu. Jadi Islam tidak tidak membedakan jadi laki-laki perempuan untuk bekerja. Cuma status hukumnya, ya, status hukumnya bagi laki-laki jadi wajib, bagi perempuan hukum asalnya mubah, tapi kalau itu untuk membantu ya suaminya menjadi sunnah dan itu menjadi ibadah yang dapat pahala. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya, Udah Daniel. Sip. Baik, masih ada 5 menit lagi kurang lebih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, teman-teman Ustadz, sekalian? Ustadz itu masih Daniel ya. Kalau dalam Ya. Islam perjanjian pranikah itu bagaimana Ustadz hukumnya ya? Apakah Mm-mm. dibenarkan atau tidak? Dan apa? Bisa saja kan perjanjian pranikah itu ada yang secara deal disepakati berdua, tapi secara syariahnya mungkin tidak tidak sesuai dengan tadi yang beberapa hal yang Ustadz Mm. terangkan tuh Ustadz. Tapi Mm. disepakati berdua Ustadz ya. Mm. Begitu. Coba Mm. mungkin Ustadz bisa Iya. memberikan tanggapan Mm. mengenai ini Ustadz. Jadi harus harus dilihat dulu isinya ya, isinya. Selama isinya yang mubah dan itu tidak melanggar syariah,
Maka Rasulullah mengatakan al muslimuna inda syurutihim. Jadi muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Dengan catatan syaratnya itu tidak menyelisih syariat. Karena kalau menyelisih syariat tidak berlaku. Ya, mau wasiat, mau perjanjian, kalau itu melanggar syariat wajib dibubarkan, wajib di apa? Tidak diberlakukan. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun makhluknya ya. Kalau kalau dalam rangka maksiat kepada khaliq kepada Allah. Jadi intinya kalau isi perjanjian itu hal yang teknis, hal yang mubah gitu ya. Ini kedua belah pihak. Nanti ya gitu. Misalnya ya eh, saya punya penghasilan segini misalnya ya kayak saya misalnya dengan istri yang sekarang saya punya penghasilan segini dan saya karena saya punya kewajiban juga nyekolahkan anak saya ada tiga yang dua sedang S2 yang satu masih di pesantren masih SMP kemudian saya juga membiayai adik saya yang suaminya meninggal Hmm. kemudian ada juga yang operasional saya dan seterusnya ya dari penghasilan saya ini saya kasih kamu sebulan karena beliau mintanya ketika gajian ya awal ya sekian. Dan istri saya, alhamdulillah, alhamdulillah karena ada tambahan selama ini dia sendirian kan penghasilan sendiri. Kemudian begitu, alhamdulillah. Oke, jadi eh, dan kalau saya dari dulu juga almarhumah saya bilang saya tidak mau tahu apa ya berapa dia penghasilannya, berapa dia gajinya, dan untuk apa dia gunakan saya tidak pernah nanya. Karena itu hak dia, karena milik dia. Ya, jadi saya tidak akan ganggu gugat ya. Tetapi saya punya kewajiban, ya penghasilan saya segini dan saya kasih segini dan dari itu dan alhamdulillah. Jadi itu dari sebelum ya itu sesudah nikah kalau saya karena sebelumnya kan nggak pernah kontak-kontak ya setelah nikah. Tapi maksudnya di awal-awal ya pernikahan supaya tidak ada masalah gitu ya di awal. Termasuk juga nanti bagaimana apa ngurusin anak kedua belah pihak dan seterusnya. Selama itu hal teknis yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu berjalan. Ya, kesepakatan itu dijalankan. Tetapi kalau ada klausul-klausul yang menyimpang dari syariat, ya, misalnya nanti apa ada larangan misalnya. Pokoknya tidak usah kalau misalnya mau 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 ngasih ke ibunya misalnya ibu mertua dari laki-laki itu Mas apa harus izin dulu dari aku misalnya gitu nah yang seperti ini karena kan tidak mesti izin kalau pemilik gitu ya. Atau misalnya tadi suaminya mengatakan pokoknya penghasilan kamu itu semuanya ya digabung, ya. Digabung padahal dia hak dia gitu ke penghasilan. Ya, karena penghasilan istri ya milik istri kan gitu ya. Jadi ada klausul-klausul yang itu akan menabrak syariat itu ya. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kaitannya dengan tadi bagaimana aturan tentang nanti siapa yang karena sibuk misalnya siapa yang apa atau kita ngupah pembantu, bayar pembantu dan seterusnya ya silahkan. Jadi karena untuk pengaturan terutama kaitan dengan keuangan ya itu ternyata tidak ada tip khusus ya, diserahkan kepada kedua belah pihak ya. Jadi bagaimana baiknya, ya makanya sebutkan bil ma'ruf. Jadi klausulnya di situ muasyarah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kata ma'ruf itu sebenarnya memberikan kebebasan kepada kita baik menurut kelayakan, baik menurut umumnya, baik menurut yang sesuatu yang berlaku di masyarakat sekitar itu, yang layak gitu, yang layak. Jadi bergaul ya berhubungan, berinteraksi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dan cara yang paling ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah ya wa amruhu syura bainahum. Kalau urusan-urusan kalian mestinya dimusyawarahkan ya wa syawirhum fil amri ya fa idza azamta fatawakkal ini lafadznya umum bermusyawarahlah kalian dalam satu urusan dan kalau kalian punya keputusan fatawakal Allah fa idza azamta kalau sudah berazam fatawakal Allah itu suami yang berazamnya atau yang mengambil keputusannya. Dan itu musyawarah ya atau dibincangkan, dibicarakan itu bagian dari syariat. Jadi disunahkan ya, disunahkan kalau kita ngambil keputusan ini yang menyangkut rumah tangga nih, dilibatkan anggota keluarga, minimal istri, diajak bicara. Ya, jangan sampai mengganggu ketenangan atau mengganggu kebahagiaan. Karena tujuan rumah tangga kan litas kunu ilaiha
agar sakinah, agar tenang, tentram, damai. Jadi jangan sampai ada yang memunculkan sakwa sangka, curiga dan seterusnya. Jadi apa eh, kejujuran ya, keterbukaan, kemudian tadi apa kasih sayang. Dan kasih sayang itu harus memang dari hati gitu ya. Jadi eh, kalau cuman berbahasa basi ini ya cintanya cinta gombal mah repot gitu ya. Dan tadi mungkin ya ini insya Allah kalau teman-teman saya ini karena sudah pengalaman udah puluhan tahun menikah ya, udah tahu karakter masing-masing ya, maka pasangan itu harus paling tahu karakter kebiasaan pasangannya. Itu harus tahu. Jadi kalau sudah puluhan tahun nggak tahu karakter aslinya, wah berarti selama ini tidak ada komunikasi, nggak ada nggak ada apa komunikasi terbuka yang baik saling mengetahui, gitu ya. Jadi dan ini apa ya kalau kita kan sudah puluhan tahun lah ya, tapi nanti pesan ke anak-anak agar ya tadi jadi keterbukaan ya jangan jangan curhat-curhat juga di medsos gitu ya. Karena orang lain itu ya orang lain. Walaupun orang tua jadi kalau memang ini ya bisa diselesaikan berdua. Ya. Kalau terpaksa saja melibatkan keluarga itu kalau terpaksa. Kalau tidak terpaksa jangan diselesaikan berdua. Dan ingat ya saling menjaga kehormatan ya atau saling menutupi kalau seandainya kekurangan itu bagian dari kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dari pasangan suami istri. Suami wajib untuk menjaga kehormatan istri, menutup kekurangan-kekurangannya dan istri juga sama, saling menjaga itu kemudian biasa dikomunikasikan. Dulu-dulu waktu awal-awal kan nggak ada teorinya gitu ya. Ya suka gitu, jadi jalan sendiri-sendiri gitu. Dan kemudian anak saya juga karena merasa teman gitu ya. Kemudian saya ya ternyata setelah pelajari nggak boleh seperti itu. Terjadinya kegagalan rumah tangga biasanya karena egonya masing-masing tidak mau saling mengalah, tidak mau saling menutupi kelemahan ya, malah sebaliknya gitu ya, saling menjatuhkan, saling apa dan kemudian membandingkan. Yang paling repot tuh membandingkan, membandingkan dengan orang lain. Ya, siapapun orang lain itu ya, kalau Tuhan kebaikan, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kebaikan yang diberikan oleh orang lain, misalnya ada perempuan di kantor, baik ke kita, itu hanya satu dua kebaikan. Tapi kebaikan istri kita yang Betul. mendampingi hidup kita, itu kalau mau dihitung, nggak bisa kehitung, nggak bisa kehitung. Tapi ya tadi namanya setan, justru yang diingat itu keburukannya, kesalahannya. Padahal mana ada manusia yang tidak pernah salah kecuali Rasul kan mana ada wanita kemudian wanita itu dari genetiknya juga yang tergoda oleh setan oleh iblis kemudian memakan buah hul itu kan Hawa dulu bukan Adam gitu kan ya makanya tadi wanti-wanti kepada suami jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain karena istri kita itu tidak bisa dibandingkan ya nggak bisa dibandingkan sejelek apapun menurut penilaian kita itu kita menilai jelek itu karena kita membandingkan dengan orang lain yang kebaikannya hanya misalnya dari 100 itu dia cuma hanya dua atau tiga. Ya. Sementara istri kita itu dari 100 itu mungkin yang salah cuma dua atau tiga. Ya, tapi karena itulah itulah yang sumber kenapa kemudian tidak terjadinya sakinah, tidak terjadinya ketenangan, kedamaian rumah tangga. Karena yang dicarinya kesalahan, yang diingatnya kekeliruan, ya, yang diingatnya halnya yang negatif. Sementara yang baiknya, ya, yang apa, yang ibadahnya dan seterusnya itu mungkin kita nafikan. Sekarang kemudian dirubah dan itu kalau kalau kita yang sudah tua-tua ini mestinya sudah punya anak, ya. Jadi ya tapi juga habis habis pengajian kayak ini berubah gitu jadi panggilannya sayang, yang macam-macam. Mungkin kalau yangkung, yangkep Yang boleh. yang Itu itu yang dikritik sama anak saya. Kemudian ke ibu sambungnya bilang, itu Abimah nggak bisa romantis loh Bu gitu kan. Saya bilang, saya nggak tahu kalau nyomong ke pasangan itu sayang atau apa cintaku kayaknya. Tapi ya tadi bahasa tubuh itu jauh lebih mewakili lah gitu ya betul Ustaz. daripada Betul. bahasa kata-kata. Betul. Ya, Ini ada ini
Teh Evelyn katanya mau nanya kalau masih Oh, mau silakan, moga, moga. ya. Sekalian info nih Kang Firman, alhamdulillah ini ikut join Ustadz Kang Ah ya, Firman. Ya, ya ikut berduka mudah-mudahan almarhumah Allah terima amal ibadahnya di lapangan kuburannya amin, amin ya. ampuni dosa-dosanya Amin. insya Allah diberikan ketabahan Amin. kesabaran ya Kang Firman ya Amin. Matur Amin. nuwun Ustaz. ya sami-sami kan Teh tadi Evelyn silahkan. Evelyn mana Mangga, mangga. Tevel Iya, hatur nuhun. Mau tanya Ustadz ya. mengenai harta suami atau istri ya. Jadi Hmm, kalau misalnya suami membelikan sesuatu untuk istri, misalnya beli motor, beli mobil, beli hmm, tanah, beli rumah, hmm, atas nama istri jadi. Karena dia hmm, membelikan untuk istri, jadi semuanya iya atas nama istri. Nah, itu hmm, nanti sehubungan dengan warisannya itu adalah milik siapa? Apakah milik istri karena itu pakai nama istri, ataukah tetap milik suami? Lalu hmm, sehubungan dengan zakatnya juga nanti itu yang bayar zakatnya siapa? Itu hmm. aja Ustadz. Iya. Jadi pertama prosesnya dulu apakah prosesnya nama atas nama istri itu eh, keridoan dari suami atau intimidasi dari istri. Jadi paksaan dari istri kan bisa jadi ditodong sama istrinya ya. Tapi kalau itu memang pemberian hadiah atau hibah dari suami. Jadi selain nafkah bulanan, nafkah ya, nafkahnya sekaligus juga ada hadiah. Hadiah berupa mobil atau berupa tanah atau berupa rumah. Maka kalau sudah dihadiahkan berarti pindah dengan atas nama istri berarti milik istri, milik istri. Tapi kalau tadi prosesnya ya umpet-umpetan misalnya istrinya ngurusin ngurusin surat-suratnya dan kemudian ditulisnya nama istri gitu ya. Nah, yang seperti ini namanya fasad. Yang kita kalau kita minggu lalu ya membahas tentang akad itu ya. Ya, jadi jadi apa ya? Nggak ikhlas sih sebenarnya, nggak ridho sebenarnya. Cuma karena sudah terlanjur istrinya mencantumkan nama dia. Mau digugat lagi, gimana? Namanya suami istri kan gitu ya. Nah, itu namanya fasad. Fasad itu berdosa, tetapi sah. Ya. Maksudnya tidak ada ini. Jadi berdosa karena tadi melakukan keterpaksaan atau pemaksaan. Ya. Atau keterpaksaan. Ya, bukan bukan karena keridoan. Intinya seperti itu aja. Kalau sudah karena itu hadiah atau pemberian atau itu nafkah, maka itu milik istri. Jadi ya nanti kalau misalnya keluar zakat ya yang punyanya, yang punyanya. Hmm. Kalau nanti warisan ya kalau misalnya yang meninggalnya istri duluan ya itu berarti ahli waris dari istri yang harus dibagikan. Yang ahli waris dari istri itu kan suami juga dapat warisan, anak-anak juga iya gitu. Tapi kalau misalnya suaminya meninggal duluan, maka yang sudah diserahkan kepada istrinya tidak boleh dibagi untuk ahli waris si suami gitu. Karena nama itu juga identik dengan kepemilikan karena memang diserahkan oleh suami dan sah gitu, bukan batal gitu atau bukan fasad gitu ya. Walau alam bisawab. Tat, kadang buat hindarin pajak, Tat. Wah, ada suaminya. Ada suami. Kalau rumah rumah kedua Ah, kan, kalau buat istri rumah pertama nggak kena pajak tuh, Tat. Kalau di bawah Nah, satu. nah, mobil juga gitu ya. eh, nah kalau Kalau seperti itu, ketemu, ini antara tertulis dengan akad itu bisa berbeda kan? Kalau akad seperti itu harus jelas dulu. Jadi apa Mas Arief harus bilang sama TFL, itu cuma nama kamu doang, sebenarnya miliknya milik aku gitu. kok mau dapat Oh, mobil kalau baru nih kayaknya. kalau saya biasanya bilang saya pinjem ya namanya gitu. Oh, oh gitu. Nah, kalau seperti itu TFL itu tetap punya Mas Arief. Walaupun tertulis namanya, jadi formalnya seperti makanya tadi kita lihat dulu prosesnya, gitu, prosesnya. Jadi yang mengikat itu adalah akad awal, bukan yang tertulis. Dan tadi, jadi jadi kan harus jelas, jangan sampai apa mengklaim miliknya karena namanya tercantum di situ, padahal akadnya itu hanya pinjam nama doang, gitu ya. Untuk Nggak bisa menghindari pura-pura lupa pajak. ya Ustadz ya. Kenapa? Nggak bisa pura-pura lupa kalau udah dibilangin kayak gitu ya. Ya, Iya, ketahuan deh, iya ketahuan. ketahuan.
bikin surat. Iya, Yang iya. diajarin. Diajarin. Iya, ya seperti itu. Karena gini, yang mengikat kita itu bukan yang tertulis sebenarnya ya, tapi yang terucap atau yang kesepakatan. Jadi kesepakatan seperti tadi misalnya pasangan suami istri ada perjanjian-perjanjian ya kesepakatan itu yang mengikat ya, tapi tidak boleh yang bertentangan dengan syariat. Yang seperti ini pinjam nama nggak apa-apa. Namanya nama istri gitu ya. Nama istri. Tapi berarti belum sempurna kepemilikan istri. Ya. Jadi tidak sempurna kepemilikan istri. Jadi harus di ini kalau gini gimana ini? Akarnya kan cuma titip, cuma pinjam nama. Kalau pinjam nama kan tidak otomatis menjadi pemiliknya yang punya nama jadi pemiliknya kan. Itu di mana-mana gitu ya. Tapi harus Nambahin ya, tambah dikit ya lagi ya Ustadz. Mungkin nanti kenapa? hubungannya sama sama warisan ya. Jadi Iya, kalau saya iya. suami ini punya anak, ada beberapa orang anak, yang satu dikasih mobil, yang satu dikasih rumah, yang satu dikasih tanah gitu kan. Hmm, Eh, hmm, tapi kan di luar hitung-hitungan berapa hartanya semasa hidup. Apakah hmm. itu akan diutak-atik setelah sang bapak meninggal untuk warisan? Iya, jadi gini, kalau seandainya misalnya, ya terserah lah, karena Allah yang menentukan ya meninggal siapa dulu. Tapi itu tadi makanya harta yang seperti ini walaupun atas nama misalnya atas nama istri, tetapi akad dari awalnya itu hanya pinjam nama atau tadi apa ya sudah terlanjur namanya nama istri misalnya kan. Tapi kepemilikannya masih kepemilikan suami, maka ini harus tadi ya kejujuran dari yang bersangkutan. Karena bisa jadi ya kalau misalnya nggak jujur kan hitam di atas putihnya nama itu kan. Tapi kan nanti kalau seperti itu jadi fasad, berdosa. Karena akannya nggak seperti itu gitu ya, bukan seperti yang tertulis di sertifikat atau di ini. Nah, itu membutuhkan kejujuran karena apa ya kebohongan itu seperti misalnya ijazah palsu dan seterusnya kan jadi masalah. Ya, kalau betul di dunia bisa tidak bisa dibuktikan juga nanti di akhirat kan pasti dibuktikan. Jadi ya kita ada pelajaran ya dengan gunjang-ganjingnya ijazah palsu sekarang ini kan jangan sampai ada tadi sertifikat yang itu apa dipalsukan atau tadi dirubah nama kepemilikan padahal pemiliknya apa tidak tahu bahwa itu sudah berubah nama Astagfirullah. dan seterusnya ya. Jadi eh kalau ini kalau TFL mah enggak lah nggak mungkin. Jadi maksud saya Di maksud pasar saya pramuka ya. ya artinya ya ya insya Allah kalau pasangan udah sejiwa ya kan kan tadinya kan satu jiwa kemudian dipisah kemudian diikat dengan akad jadi sejiwa lagi kan. Insya Allah tahu. Jadi Insya Allah. bentuk kasih sayang kita ya ini dulu suami saya ini titip nama saja sebenarnya apa nama jadi ini memang harta milik suami walaupun istri punya hak juga karena istri juga ahli waris kan dapat seperdelapan kalau punya anak kalau tidak punya anak dapat seperempat gitu ya. Nah kalau suami kalau misalnya istri meninggal dan itu milik istri misalnya ya suami dapat ya kalau tidak punya anak dapat apa dapat setengah ya kalau punya anak dapat seperempat jadi jadi bagian dari ahli waris juga gitu ya. Ya, tapi tentunya ada nanti yang cabang-cabangnya kan berbeda, ada perbedaan ahli warisnya ya. Itu saja. Tapi kalau ada anak laki-laki sebenarnya nanti juga ahli waris utamanya kan yang asobah itu anak laki-laki. Ya tapi kalau anaknya perempuan semua ya, ya berbeda nanti ada sisa. Ya, itu dulu kita sudah pernah membahas tentang warisan ya. Iya. Ya, tapi ya balik lagi tadi ya semuanya itu kan tidak mungkin luput dari pengawasan, dari pengawasan Allah, catatan malaikat. Jadi ya kejujuran ya itu harus sangat penting. Demikian pula dalam proses pernikahan, kejujuran ya. Kemudian jangan pernah berbohong, ngebohong ya. Walaupun ada bohong yang dibolehkan untuk menyenangkan istri ya. Tapi kalau saya nggak bisa gitu, nggak bisa kemudian istri misalnya masak
keasinan, kemudian saya bilang enak, nggak bisa, saya bilang asin mah asin aja lah. Karena kalau kalau asinnya dimakan sama Kurang saya, hipertensi saya naik masalahnya. Jadi kurang manis jadi bukan asin. jadi, jadi saya tuh nggak bisa basa-basi, juga nggak bisa bohong gitu. Tapi memang itu harus kita kita biasakan. Jadi Iya. biasakan dan tanamkan ke anak-anak kita. Jadi keterbukaan. Jadi kalau bisa sih ya tawasobil hak wa tawasobr itu yang utama dan pertama di rumah. Saling menasehati itu di rumah. Ya. Suami nasihat istri, istri nasihati suami. Kemudian kan tawasob itu saling, ya saling. Kemudian kita nasihati anak, anak kita juga suruh nasihatin kita. Ya awal-awalnya saya dulu kayak gak enak dinasihati anak gitu ya. Tapi lama kelamaan jadi justru seneng gitu karena berarti anak kita tuh perhatian sama kita. Ini Abi itu suka kayak gini itu nggak boleh ya Bi ya. Ini kan menyinggung perasaan orang, menyinggung nah macam-macam. Jadi yang seperti ini alhamdulillah jadi akan menjadi ya hikmah tersendiri. Ingat itu tawasabil haq wa tawasabil itu bagian dari kewajiban. Sampai di sini dulu, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya, nanti yang ada pertanyaan satu mungkin minggu depan Ustaz ya. Ya, ya, insya Allah Ustaz, minggu ya, depan kita jawab lanjutkan. untuk Mbak Siti Ya, Marjuni. Nanti kita, saya ingat pertanyaannya. ya. Baik Ustaz, silakan. Baik, kita akhiri dengan sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, mentakdirkan kita menjadi orang yang husnul khotimah di akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Allahumma Amin. sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lan Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan Jazakallah kasiran. khairan, Ustaz. Semuanya, mangga. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Terima kasih semuanya. semua. Mas Sampai Tetra piye ketemu kabare? Pekan depan. pekan depan. Ngilang langsung. Belum hilang. Sudah ngantuk Ustaznya. Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam. Mana Selif ya, Tetra? Jin. Bro. Sertifikat tuh, sertifikat. Jangan Oh, jangan dibahas, Lid. bilang-bilang di sini, woi. Sampai ketemu ya. Saya Liv. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you semua. Waalaikumsalam warahmatullahi